Kamandaka si murid murtad. Bagian 5. Kamandaka membawa Kintani ke puncak bukit batu paling tinggi. Sampai di atas, Kintani melihat sebuah bangunan yang bagian depannya berbentuk sebuah gua besar, namun atapnya ditata seperti atap bangunan kayu. Keadaan di sebelah dalam dan bagian luarnya serba bersih. Ada bau wewangian keluar dari arah goa batu itu. "Ini rumah kita," kata Kamandaka, seraya tangannya kembali memegang lengan si gadis. "Kintani, diam saja. Kau akan tinggal di sini bersamaku, Kintani." Baru saja Kamandaka berkata begitu, dari dalam goa keluar dua orang perempuan. Yang satu masih sangat muda. Menurut taksiran Kintani, usianya sekitar 18 tahun. Satunya lagi lebih tua, namun jelas belum mencapai 25 tahun. Keduanya memiliki wajah cantik. Yang membuat darah Kintani tersirap, ialah cara kedua perempuan itu berpakaian. Apa yang mereka kenakan tidak bisa disebut pakaian, karena bagian-bagian tubuh mereka hampir tidak terlindung. Bahkan, bagian dada dan bawah perut tersingkap, menusuk pemandangan. "Mas Kamandaka, kami kira kau akan pergi lama. Ternyata sudah pulang," perempuan yang muda berucap. Lalu keduanya hentikan langkah, ketika melihat Kamandaka ternyata tidak sendiri. Bayangan rasa cemburu jelas terlihat di wajah kedua perempuan itu. "Siapa mereka?" tanya Kintani berbisik. "Kekasih-kekasihku," sahut Kamandaka. "Tapi mulai sekarang tidak lagi." Lalu pada kedua perempuan itu, Kamandaka berkata, "Saat ini juga, kalian boleh pergi dari sini. Jangan coba kembali." Dua perempuan itu tampak terkejut besar. "Mas, mengapa tiba-tiba kau mengambil keputusan begitu?" tanya perempuan yang tua. "Saya tahu," menyahuti yang muda, sambil melirik pada Kintani. "Mas Kamandaka telah mendapat seorang kekasih baru, yang lebih cantik dari kami. Kalau sudah tahu, mengapa tidak segera minggat?" ujar Kamandaka melotot. Kami bersedia membagi tempat bersama dia," berkata perempuan yang muda. "Di sini tidak ada tempat lagi bagi kalian berdua. Lekas pergi, Mas Kaman, sebaiknya biar saya yang pergi," kata Kintani pula. Lalu cepat dia membalikkan diri. Tapi Kamandaka lebih cepat lagi, menjambak rambut gadis itu, dan mendorongnya ke dalam rumah batu. Pemuda ini kemudian berpaling pada dua orang kekasihnya. "Kalau kalian tidak mau pergi, jangan menyesal kalau wajah kalian akan kurusak, dan kuubah jadi wajah setan." Mendengar hal ini, keduanya jadi ketakutan. Setelah berpandangan sebentar, mereka cepat-cepat tinggalkan tempat itu, diiringi gelak tawa Kamandaka. Puas tertawa, Kamandaka kembali mendekati Kintani. "Sekarang saatnya kita bersenang-senang. Mari masuk ke dalam." "Bersenang-senang bagaimana maksud Mas Kaman? Jangan pura-pura tidak tahu, Kintani. Kau tahu aku suka padamu, dan kau mencintaiku. Dua orang yang bercinta, apapun bisa dilakukan. Bukankah kita sekarang merupakan sepasang suami istri?" Paras Kintani jadi berubah pucat. Saya tidak keberatan menjadi istri Mas Kaman. Asalkan kita menghadap guru dulu. Hanya dia yang bisa mewakilkan kedua orang tua kita yang sudah tiada, untuk menikahkan kita. "Kawin pakai nikah segala, kuno," kata Kamandaka. Ditariknya tangan Kintani. Gadis itu setengah diseret masuk ke bagian dalam bangunan batu. Ternyata bangunan itu cukup luas. Di salah satu bagian, terdapat sebuah tempat tidur dari batu, yang dilapisi tikar jerami lembut. Kamandaka mendorong Kintani ke atas tempat tidur itu. "Saya tidak mau, Mas Kaman. Jangan lakukan itu pada saya," kata Kintani pula. "Jika bukan mencariku, mengapa kau mau datang jauh-jauh kemari?" Mas Kaman tadi sudah mendengar ucapan Ageng Sembodo dan Kirono Bayu. "Kami diperintah ketua, lupakan perintah itu. Saya mohon, kita segera pergi menemui ketua, agar semua persoalan selesai. Kalau tidak, seumur-umur Mas Kaman akan jadi orang buruan partai." Kamandaka tertawa gelak-gelak mendengar hal itu. "Aku tidak mau bicara lagi tentang ketua ataupun orang-orang partai. Mereka semua adalah calon-calon korbanku. Mereka akan segera mampus." Lalu Kamandaka berusaha memeluk dan menciumi gadis itu. Kintani cepat menjauh, seraya berkata, "Mas Kaman, jika kau betul sayang padaku, jangan perlakukan aku seperti ini."
Kedua mata Kamandaka berkilat-kilat, memandang setiap bagian tubuh Kintani. "Jangan buat aku kehilangan kesabaran, Kintani." Pemuda itu kembali mendekat. "Kalau Mas Kaman meneruskan perbuatan keji ini, saya terpaksa melawan. Lebih baik saya mati berkelahi di tangan Mas Kaman, daripada dinodai. Begitu, aku mau lihat, sampai di mana kehebatan murid Gamar Senopati yang satu ini." Abis berkata begitu, Kamandaka lalu tanggalkan pakaian yang melekat di tubuhnya. Kintani sampai terpekik menyaksikan hal itu, dan mencoba lari keluar. Tapi Kamandaka berhasil mengejar, dan mendekapnya. Mau tak mau, Kintani segera menghantam dengan tangan dan kaki. Dipukul, ditendangi, Kamandaka justru diam saja. Bahkan tegak tolak pinggang. Dalam keadaan lawan bertelanjang bulat seperti itu, tentu saja sulit bagi Kintani untuk menyerang, karena dia sudah tidak kuasa menghindari pandangan yang menusuk mata itu. Akhirnya, dia kembali mencoba lari. Namun lagi-lagi sial, kali ini malah dia harus menerima tamparan 2 kali berturut-turut yang membuatnya terbanting ke lantai batu. Sebelum dia sempat bangun, Kamandaka telah menyergapnya. Tangannya kiri kanan merobek pakaian yang dikenakan Kintani. Gadis ini menjerit marah dan menyerang dengan kalap. Tetapi sia-sia belaka. Tingkat kepandaiannya jauh di bawah Kamandaka. Ketika tenaganya terkuras habis, ditambah dengan beberapa pukulan yang dihantamkan Kamandaka ke tubuhnya, dia hanya bisa tegak tersandar ke dinding. Dia tidak punya daya apa-apa lagi, selain menangis, ketika Kamandaka mendukung dan membawanya ke atas tempat tidur batu. Kamandaka menyeringai, sekujur tubuhnya panas terbakar nafsu. Sama sekali tidak ada rasa ulas asih dalam dirinya. Padahal gadis itu adalah orang yang pernah dikasihinya, dan balas menyayanginya. Sesaat lagi Kamandaka akan melakukan perbuatan terkutuknya, tiba-tiba satu bayangan berkelebat masuk, dan satu bentakan mengguntur di dalam ruangan batu itu. "Laknat terkutuk, memang kau ternyata manusia keji biadab. Kau membunuh sahabatku, kau memperkosa calon muridku, sekarang dan datang untuk mengirimmu ke liang narako." Kamandaka melompat dari atas tubuh Kintani. Di hadapannya tegak seorang tua berpakaian dan berdestar hitam. Sepasang matanya laksana kilatan api. Kamandaka tidak kenal orang ini. Dari pakaian serta bentuk destarnya, jelas dia bukan orang Jawa. Dari logat bicaranya, dia jelas orang seberang. "Ucapanmu seperti malaikat, tapi kulihat tampangmu seperti setan," kata Kamandaka mengejek. Orang tua di depannya tertawa pendek. "Orang mau mampus memang suka bicara ngacok," katanya. "Coba dan lihat dulu jantungmu." Si orang tua bergerak sedikit, tapi tahu-tahu tangan kanannya sudah melesat ke arah dada kiri Kamandaka. Jari-jari tangan membuat gerakan mengeruk. Si pemuda terkejut dan cepat berkelit. Serangan lawan menghantam dinding batu. Terdengar suara batu lebur. Berpaling ke kiri, Kamandaka melihat bagaimana serangan berupa cengkeraman orang tua berpakaian hitam itu meremukkan dinding batu, hingga di dinding itu kini tampak lubang sedalam 1/4 jengkal. Kamandaka sadar, kalau terlambat saja tadi dia menghindar, jantungnya pasti benar-benar bisa dicongkel lawan berdestar hitam bergelang bahar itu. Meskipun demikian, dia tidak takut. Sambil menyeringai, Kamandaka maju mendekati. Kedua lengannya disilangkan di depan dada. Tapi dia masih belum mau merapal aji kesaktian halilintar. Didahului oleh suara seperti harimau menggereng, Kamandaka melompati lawannya. Kedua tangannya dipukulkan serentak. Si orang tua, yang adalah Datuk Alam Rajo di langit, terkejut ketika merasakan 2 larik angin yang menyambar, bukan alang-alang dahsyatnya. Bukan saja pakaian hitamnya, tapi sekujur tubuhnya pun ikut bergetar. Kedua lututnya menjadi goyah. Cepat toko silat dari Andalas ini rubah kuda-kuda kedua kakinya. Tubuhnya merunduk. Begitu 2 angin pukulan lewat, kaki kanannya melesat ke atas setinggi 2 tombak, menghantam rahang kanan Kamandaka dengan tepat. Selagi Kamandaka terpental ke dinding, lalu melosok ke lantai batu, kesempatan ini dipergunakan oleh Kintani untuk melarikan diri. Sambil melompat dari atas tempat tidur batu, dia masih sempat menyambar pakaiannya. Di luar sadar, dia lari keluar bangunan batu, dalam keadaan masih bertelanjang bulat. Meskipun tendangan Datuk Alam Rajo di langit sanggup membuatnya mental,
dan jatuh ke pantai, namun Kamandaka sama sekali tidak cedera. Bahkan rasa sakit pun hampir tidak terasa, karena terlindung oleh kesaktian yang dimilikinya. Ketika dia tegak kembali di hadapan sang datuk, sepasang matanya tampak beringas, ganas. Anjing tua, bersiaplah untuk mampus. Kanciang, binatang, Wang yang akan mampus lebih dulu, teriak Datuk Alam Rajo di langit. Lalu tangan kanan dipukulkan ke depan. Ada angin kelabu menyambar, menebar bau aneh. Jika lawan sempat menghisap bau aneh itu, tubuhnya serta-merta akan jadi lemas dan jatuh tak berdaya. Kamandaka sudah maklum bahaya pukulan lawan itu. Dengan cepat dia menyilangkan kedua lengannya, dan merapal aji kesaktian pukulan halilintar, hingga sepasang lengan itu menjadi hitam. Begitu lengan yang bersilang dibuka, serta dipukulkan ke depan, terdengar suara menggelegar seperti halilintar menyambar. Ruangan batu itu seperti hendak runtuh. Hawa panas menghampar, dan dua larik sinar hitam menderu ganas, menyambung, dan menenggelamkan sinar kelabu pukulan Datuk Alam Rajo di langit. Orang tua ini terdengar menggerung keras. Tubuhnya terpelanting keluar bangunan, jatuh melingkar di atas gundukan batu berlumut. Sesaat tubuh itu tampak memutih, lalu berubah hitam, mengepulkan asap mengerikan. Kamandaka bergegas keluar dari bangunan batu. Kintani tidak kelihatan. Pemuda ini menyumpah dalam hati. Dia melangkah mendekat mayat Datuk Alam, lalu ditendangnya, hingga tubuh hitam gosong itu terpental, dan bergulingan ke bawah bukit batu. Kamandaka melompat dari satu batu ke batu lainnya. Di satu tempat yang ketinggian, dia melihat dua sosok tubuh di balik pepohonan dan berbatu. Secepat kilat dia bergerak ke arah sana. Karena tidak mengikuti terowongan, pendekar 212 Wiro Sableng sampai lebih dulu dari Datuk Alam Rajo di langit. Namun sebelum naik ke puncak bukit, di mana tempat kediaman Kamandaka alias pendekar tangan halilintar terletak, di salah satu lereng, murid Eyang Sinto Gendeng itu melihat dua orang perempuan berlari dari atas bukit. Walau heran melihat ada dua orang perempuan turun dari atas bukit, sebenarnya Wiro tidak mau peduli. Namun dia jadi tertarik, sewaktu menyaksikan bagaimana pakaian yang dikenakan kedua perempuan itu, sama sekali tidak dapat dikatakan pakaian. Karena hampir tidak satu bagian tubuh mereka pun yang tertutup utuh oleh pakaian itu. Wiro cepat memintas, dan menghadang dekat sebuah batu besar. "Hai," serunya, "kalian ini bidadari yang turun dari langit, atau setan-setan penunggu bukit batu ini, yang tengah mencari tempat untuk buang hajat?" Dua orang gadis terkejut. Sambil berpegangan, mereka hentikan lari. Melihat yang menegur ternyata seorang pemuda berambut gondrong, yang tampangnya cakap-cakap konyol, rasa kejut mereka jadi sirna. Yang tua berbisik pada kawannya, "Boleh juga yang satu ini. Aku lebih suka dia, daripada Kamandaka keparat itu," bisik yang muda. "Kenapa bicara sendiri, dan tidak menjawab?" tanya Wiro. Sambil menahan tawa, yang tua berkata, "Mulutmu enak saja kalau bicara. Kami tidak tahu kalau di sini ada bidadari. Juga tidak tahu kalau bukit batu ini ada setan penunggunya. Tapi yang jelas, di atas sana ada iblis doyan perempuan. Kalau sudah bosan, dan dapat yang baru, yang lama ditendangnya." "Tadi ku dengar kalian berbisik menyebut nama seseorang. Kamandaka." "Benar." Dua perempuan itu mengangguk. "Dia ada di atas sana? Kediamannya di atas sana?" Dua yang ditanya lagi-lagi mengangguk. "Kalau begitu, aku harus segera menuju ke sana," kata Wiro pula. "Tunggu dulu," perempuan yang tua berkata. "Jangan berani-beranian naik ke atas puncak bukit. Kami saja hendak dilemparkannya, apalagi kau." Manusia penghuni puncak bukit itu aneh, dan luar biasa jahatnya. Dia bisa bercinta suatu ketika, tapi di lain saat, dia bisa membunuh seorang gadis cantik tanpa berkesip. "Kami hampir saja jadi korbannya." Yang muda cepat menyambung, "Daripada pergi ke atas sana, lebih baik turun bersama kami." "Aku suka saja kau mau bawa kemana." "Aku juga," kata perempuan yang satu lagi. Pendekar 212 jadi garuk-garuk kepala. Dia harus mengakui, kedua perempuan itu berparas cantik, dan bagian-bagian tubuhnya yang tersingkap sangat menggiurkan. Kalau ku ikuti rayuan mereka, urusanku bisa kapiran, membatin murid Sinto Gendeng.
Begini saja, katanya, tunggu aku di kaki bukit. Kalau orang di atas sana tidak membunuhku, aku pasti akan menemui kalian. Siapa sudi menunggu datangnya mayat, jawab perempuan yang tua, karena dia sudah merasa pasti Wiro akan dibunuh oleh Kamandaka. Tak ada seorang pun yang boleh menginjak tempat kediamannya. Kedua perempuan itu cepat tinggalkan tempat itu. Wiro pandangi mereka dari belakang, sambil membasahi bibir dengan ujung lidah, dan geleng-geleng kepala. Belum lama dia meneruskan menaiki bukit batu itu, tiba-tiba dia melihat lagi seorang perempuan dengan rambut tergerai lepas, lari dari atas puncak bukit. Sinar matahari membuat tubuhnya yang tanpa pakaian seperti berkilau-kilau. Dia lari sambil membawa pakaian. Aneh, ada lagi seorang perempuan turun dari atas bukit. Yang satu ini malah telanjang polos. Ketika perempuan itu menyelinap lenyap di balik sebuah batu besar, pendekar 212 cepat mendekati. Didapatinya di balik batu itu, perempuan tadi tengah mengenakan pakaian. Ketika selesai dipakai, ternyata pakaian itu robek-robek di beberapa tempat. Siapa pula yang satu ini? Pikir Wiro. Lalu dia mendehem keras-keras. Gadis di balik batu tersentak kaget. Ketika dilihatnya pemuda gondrong itu mendatangi sambil tersenyum-senyum, dia menjadi curiga dan marah. Pemuda kurang ajar, kau mengintai orang berpakaian. Maaf, saudari, jangan salahkan aku kalau sampai berada di tempat ini. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, mengapa tadi kau kulihat lari tanpa pakaian? Lalu mengapa berpakaian di tempat terbuka ini, dan mengapa pakaian yang kau kenakan robek-robek? Siapa kau, saudari? Apa yang terjadi dengan dirimu? Tadi pun aku melihat ada dua orang perempuan lari dari atas bukit dengan pakaian tidak senonoh. Karena orang bicara dengan baik dan mengatakan apa adanya, perempuan itu, yang bukan lain adalah Kintani, jadi mengendur amarahnya. Aku Kintani, anak murid Partai Semeru Raya. Berarti kau adalah saudara seperguruan dengan orang bernama Kamandaka itu? Ya, tidak salah. Orangnya ada di atas bukit batu sana. Baru saja dia membunuh salah seorang ketua cabang partai. Saat ini, dia tengah berkelahi melawan seorang tua berpakaian serba hitam. Secara singkat, Kintani lalu menerangkan apa yang dialaminya, mulai dari saat dia disergap oleh Kamandaka di depan mulut Gua Keranggan. Ah, pasti datuk alam yang tengah dihadapinya, kata Wiro. Dia segera hendak tinggalkan gadis itu. Tunggu, kata Kintani. Kalau kau tidak keberatan, pinjami aku pakaianmu. Wiro garuk-garuk kepalanya, tapi ditanggalkannya juga pakaiannya. Lalu diberikannya pada Kintani. Si gadis segera mengenakan pakaian itu. Karena pakaian itu lebih besar dari tubuhnya, dirinya terlindung sampai ke lutut. Terima kasih, aku tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Lalu tanpa menunggu lebih lama, gadis itu segera tinggalkan tempat itu. Kembali murid Sinto Gendeng geleng-geleng kepala. Dalam hati dia berkata, besar nian rezekiku hari ini. Melihat tiga perempuan cantik, dua hampir telanjang, yang satu barusan benar-benar telanjang. Ketika Kamandaka sampai di balik batu, Kintani telah berlalu, sedang Wiro juga telah berkelebat menuju puncak bukit. Sialan, maki Kamandaka. Dia harus memilih, mengejar Kintani, atau menyusul pemuda tadi kenal yang lari ke arah tempat kediamannya. Kamandaka memilih yang terakhir, tapi dia tidak langsung mengejar, melainkan menguntit dari belakang. Walaupun tingkat kepandaian Kamandaka sungguh luar biasa, namun sepasang telinga pendekar 212 serta nalurinya tidak bisa ditipu. Memang murid Sinto Gendeng ini tidak mau berpaling. Namun dia maklum, kalau ada seseorang menguntitnya di sebelah belakang. Wiro kerenyitkan kening, sewaktu sampai di depan rumah aneh yang keseluruhannya dibuat dari batu itu, dan menjadi satu dengan dinding batu besar di puncak bukit. Hidungnya kemudian mencium bau seperti daging terbakar. Dia memandang berkeliling, pandangannya kemudian terpaku pada sesosok tubuh hitam gosong, menggeletak di antara dua celah batu besar. Dia lantas ingat pada kematian yang sama dialami oleh Ki Pamilin, ayah gadis bernama Mintari dulu. Korban keganasan tangan Halilintar, kata Wiro dalam hati. Jangan-jangan ini mayatnya Datuk Alam, tokoh silat dari Pulau Andalas itu? Wiro merasakan tengkuknya menjadi dingin. Dia lalu melangkah menuju bagian depan bangunan batu.
Baru saja dia hendak melangkah masuk, sesiur angin menerpa dari samping. Hemem, si penguntit mulai menyerang. Aku yakin dia pasti si Kamandaka keparat itu. Tanpa berpaling, pendekar 212 lepaskan pukulan tameng sakti menerpa hujan. Pukulan jarak jauh yang menghantam ke arahnya, terpental ke atas. Tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat, lalu menyusul deru angin deras sekali. Wiro alirkan sebagian tenaga dalamnya ke tangan kanan, lalu memukul ke depan. Bukek, dua lengan beradu keras. Murid Sinto Gendeng keluarkan seruan tertahan. Batu yang dipijaknya laksana amblas, dan tubuhnya mencelat sampai 2 tombak, terbanting ke sebuah batu besar. Tangan kanannya mendenyut sakit. Ketika diperhatikan, lengannya yang tadi beradu keras dengan lengan si pemukul, tampak bengkak kemerahan. Luar biasa, belum pernah pendekar 212 bentrokan dan langsung cedera seperti itu. Sewaktu dia memandang ke depan, seorang pemuda berwajah cakap, tapi menyunggingkan senyum maut, tegak di depannya. Celakanya, manusia ini sama sekali tidak mengenakan pakaian. Wiro usap-usap lengannya yang cedera. Heran, apa di Bukit Batu ini semua orang harus tidak pakai pakaian, kata Wiro dalam hati. Hemem, ternyata pendekar kapak maut naga geni 212, kata pemuda di depan Wiro. Sialan, bagaimana kunyuk ini mengenaliku? Tanya Wiro dalam hati. Dia lupa saat itu dia sama sekali tidak mengenakan baju, hingga Raja 212 yang ada di dadanya terlihat dengan jelas. Nama besarmu menggetarkan 8 penjuru angin. Kau memang salah seorang tokoh silat yang aku cari. Kau beruntung masuk dalam daftar kematianku, pendekar 212. Tapi sebelum mati, aku ingin melihat pukulan saktimu yang bernama pukulan sinar matahari itu. Abis berkata begitu, Kamandaka tertawa gelak-gelak. Murid Sinto Gendeng balas tertawa tak kalah kerasnya. Tadi malam aku bermimpi, katanya sambil cengar-cengir. Aku melihat kau terbang ke langit, kepala ke bawah, dan pantat menungging ke atas. Ada sederetan bidadari menunggumu di lapisan langit pertama. Namun pengawal penjaga bidadari mengusirmu, karena kau datang bertelanjang bulat seperti ini. Memalukan, dan yang menjijikkan, menurut pengawal, kau datang sehabis berak belum sempat cebok alias ngepet. Hahaha, jahanam, berani kau mempermainkan aku, teriak Kamandaka marah. Tunggu aku di sini, jangan berani pergi. Lalu Kamandaka berkelebat masuk ke dalam bangunan batu. Tak lama kemudian dia keluar lagi, telah mengenakan pakaian biru, dan kain pengikat kepala yang juga berwarna biru. Ah, ternyata kau tidak jelek-jelek amat. Wiro sambut kedatangan Kamandaka dengan ejekan itu. Tapi di balik tampangmu yang cakap, aku melihat bayangan iblis. Bayangan makhluk berhati 1000, keji 1000 jahat. Jahanam, jangan pidato, keluarkan pukulan sinar mataharimu, teriak Kamandaka. Wiro tenang saja, diam-diam dia kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Dia tahu apa maksud lawan menantangnya. Kalau dia melepaskan pukulan sinar matahari, pasti Kamandaka akan mengeluarkan pukulan halilintar. Wiro maju 2 langkah. Dia masih penasaran, karena dalam gempuran pertama tadi sudah kena diciderai lawan. Maka dia pun berkata, menurut Ketua Partai Semeru Raya, kau bukan saja seorang murid murtad, tapi juga bodoh. Selagi digembleng di puncak Semeru, katanya kau merupakan murid paling bodoh, tapi sombong besar kepala. Apa betul begitu, sobat? Anjing kurap, aku bukan sobatmu, teriak Kamandaka. Lihat serangan, kau akan lihat apa aku benar-benar seorang bodoh. Belum lagi selesai ucapan itu, 2 jotosan beruntun menderu ke arah dada dan kepala pendekar 212. Sekali ini, karena sudah mengerahkan seluruh tenaga dalam, maka Wiro menangkis serangan lawan, dengan memukulkan kedua lengannya ke atas. Bukek, bukek, kalau tadi pendekar 212 yang terpental dan berseru kesakitan, maka kali ini Kamandaka yang mencelat sampai 2 tombak dan terduduk jatuh. Mukanya kelihatan merah gelap, menahan sakit dan amarah. Kedua tangannya seperti tanggal. Jahanam, serapahnya, kakinya ditekuk, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Serangan berantai yang dilancarkan pemuda ini sungguh berbahaya. Kedua tangannya bukan saja menjotos dan memukul, tetapi juga mencakar.
Satu cakaran sempat melukai dada kiri pendekar. 3 guratan dalam yang mengucurkan darah terlihat di dada itu. Diam-diam Wiro memuji kehebatan pemuda yang jadi lawannya ini. Belum pernah dia digempur sehebat itu. Ilmu silat yang dipelajarinya dari Sinto Gendeng tidak sanggup dipakai untuk bertahan. Terpaksa Wiro keluarkan ilmu silat orang gila yang didapatnya dari tua gila di Pulau Andalas. Kamandaka menjadi heran dan juga kalap ketika 10 jurus menggempur. Kini jangankan memukul atau menendang, menyentuh lawan pun dia seperti tidak mampu. Padahal gerakan silat yang dilakukan Wiro seperti orang main-main, seperti orang mabok. Malah 2-3 kali jotosan dan tendangan Wiro sempat mampir di tubuhnya, menimbulkan rasa sakit yang memanggang amarahnya. Jahanam, baiknya aku habisi pemuda keparat ini sekarang juga, pikir Kamandaka. Lalu dia melompat ke atas sebuah batu. Kedua kaki direnggangkan, mata menatap tajam ke depan. Tampang membesi, perlahan-lahan kedua tangannya diangkat ke atas. 2 lengan saling bersilangan, mulut bergerak-gerak. Di bawah sana, pendekar 212 melihat kedua lengan lawan berubah menjadi hitam. Setan alas itu hendak lepaskan pukulan halilintar, kata Wiro dalam hati. Segera dia angkat tangan kirinya untuk membentengi diri dengan pukulan benteng topan melanda samudera. Tangan kanan digerakkan ke depan. Pada saat kedua lengan Kamandaka berubah menjadi hitam, lengan kanan Wiro juga berubah, memancarkan sinar putih perak menyilaukan. Kamandaka menyeringai melihat hal itu. Ada semacam rasa senang dalam hatinya untuk mencoba pukulan sakti setiap tokoh silat yang ditemuinya. Dia sudah lama mendengar kehebatan pukulan sinar matahari. Kali ini, dia akan membuktikannya sendiri. 2 lengan yang bersilang tiba-tiba dilepas. Serentak dengan itu, terdengar suara seperti halilintar merobek udara. 2 larik sinar hitam menggebu ke arah pendekar 212, membawa hawa panas luar biasa. Tenang, tapi ada juga rasa tegang di lubuk hatinya. Murid Eyang Sinto Gendeng gerakan tangan kiri. Pukulan benteng topan melanda samudera menderu membentengi dirinya. Dari tangan kanan, dia melepas pukulan sinar matahari. Sinar putih menyilaukan, seperti membelah langit. Udara sepanas di neraka. Dentuman keras seperti gunung meletus, laksana hendak menghancur luluhkan bukit batu itu, ketika sinar hitam yang keluar dari tangan Kamandaka beradu dengan sinar putih pukulan sakti yang dilepaskan Wiro. Masing-masing merasakan kedua kaki mereka bergetar hebat, dan tubuh laksana dipanggang api. Di udara, sinar hitam dan sinar putih laksana 2 ekor naga mengamuk, berkelahi bergulung-gulung. Tiba-tiba Wiro merasakan kedua kakinya goyah, dan dadanya sakit. Ini satu pertanda bahwa pukulan benteng topan melanda samudera dan pukulan sinar matahari tidak mampu menahan hantaman pukulan halilintar. Celaka, teriak Wiro dalam hati. Terbayang di depan matanya tubuh Ki Pamilin dan tubuh Datuk Alam, yang menemui ajal menghitam gosong. Itulah rupanya nasib yang bakal diterimanya saat itu. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan berseru. Mas Kaman, saya bersedia jadi istrimu, asal jangan bunuh pemuda itu. Kamandaka kenal betul suara itu. Suara Kintani. Pemusatan pikirannya jadi terganggu. Hal ini dirasakan oleh Wiro, karena lututnya yang goyah kembali pulih. Namun, dia belum mampu menyelamatkan diri dari tekanan pukulan sakti lawan. Di udara, dilihatnya sinar putih pukulan sinar matahari semakin redup, tenggelam dalam sinar hitam pukulan halilintar. Sesaat sebelum sinar putih pukulan saktinya sirna, pendekar 212 keluarkan seruan keras. Tubuhnya melayang ke bawah bukit, berlindung di balik sebuah batu besar. Wus, pukulan halilintar menderu. Batu besar tempat Wiro berlindung, kelihatan mengepul putih, lalu berubah menjadi hitam, dan perlahan-lahan hancur rontok. Tubuh pendekar 212 selamat dari serangan maut itu, namun dirinya terpental jauh terkena hempasan angin pukulan.